Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu bukan sekadar rangkaian peristiwa biasa? Bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih besar, lebih bermakna, yang selalu menarikmu untuk tetap kuat, walau hidup tak pernah mudah? Ini bukan tentang kesombongan. Ini bukan tentang merasa lebih tinggi dari yang lain. Ini tentang kesadaran bahwa kamu tidak berjalan di jalan yang biasa. Langkahmu berat karena bebanmu suci. Air matamu banyak karena pembersihan jiwamu dalam. Dan kamu tidak diproses seperti orang lain, karena kamu bukan orang biasa. Sudah terlalu lama kamu bertahan. Sudah terlalu lama kamu memikul luka dan beban keluarga, trauma masa lalu, dan kegelapan yang tidak semua orang tahu. Kamu melayani dalam diam. Kamu memberi tanpa pamrih. Kamu mencintai tanpa syarat. Dan sekarang, saatnya langit berbicara. Tugasmu selesai. Kamu sudah melewati banyak ujian. Kamu sudah membayar harga perjalanan spiritualmu. Kini, saatnya menerima. Saatnya membuka tanganmu, membuka hatimu, dan membiarkan kekayaan dalam segala bentuknya mengalir ke hidupmu. Karena inilah musimmu, musim panen, musim pembalasan ilahi. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu setia. Dan langit selalu membalas kesetiaan dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Selamat datang di babak baru hidupmu. Selamat datang di musim kekayaan jiwa. 1. Tugas jiwa yang telah kamu selesaikan. Ada hal-hal dalam hidupmu yang tampak tidak adil. Mengapa kamu yang selalu sabar justru disakiti? Mengapa kamu yang tulus justru sering ditinggalkan? Mengapa hidupmu seolah penuh luka, meski kamu selalu berbuat baik? Jawabannya hanya satu, karena kamu bukan jiwa biasa. Kamu datang ke dunia ini membawa misi jiwa, bukan sekadar untuk hidup, menikah, bekerja, lalu mati. Jiwamu mengambil perjanjian, sebelum tubuh ini dilahirkan, bahwa kamu bersedia menyembuhkan, bersedia menanggung, bersedia menyelesaikan siklus lama dari garis keturunanmu, bersedia menjadi terang di tengah kegelapan. Dan semua itu tidak mudah, makanya kamu dilatih lebih berat. Kamu tidak bisa menempuh jalan instan. Kamu tidak bisa sembarangan memilih orang, pekerjaan, atau tempat tinggal. Karena semuanya sudah diatur untuk mempercepat pertumbuhan jiwamu. Dalam hidupmu, mungkin kamu dipaksa dewasa sebelum waktunya, menjadi penengah di tengah keluarga yang berantakan, menanggung tekanan emosional yang tak terlihat, atau berkali-kali jatuh tanpa ada yang benar-benar peduli. Tapi semua itu bukan hukuman. Itu proses ilahi. Itu pelatihan jiwa. Dan hari ini, kabar baiknya adalah tugas besarmu sudah hampir selesai. Kamu telah lulus dari pelajaran-pelajaran paling menyakitkan. Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kamu tidak lagi marah saat dihina. Tidak lagi hancur saat ditolak. Itu tandanya jiwamu sudah matang. Kamu sudah melewati fase pembersihan dan kini masuk ke fase penerimaan. Bayangkan seorang prajurit spiritual yang telah menjalani pelatihan berat di medan perang. Luka di tubuhnya banyak. Jiwanya lelah, tapi ia berdiri tegak. Karena ia tahu, ini semua bukan sia-sia. Semesta melihat segalanya. Tuhan mencatat setiap air mata yang jatuh. Dan sekarang mereka berkata, "Anakku, engkau telah menyelesaikan bagian terberatmu. Sekarang giliran kami membalas." Dan balasan itu datang dalam bentuk yang akan mengubah hidupmu sepenuhnya. Bukan hanya uang, tapi kedamaian, kelimpahan, dan kemudahan yang tidak lagi kamu kejar, karena mereka yang akan datang padamu. 2. Alam semesta menyatakan selesai. Alam semesta tidak berbicara dengan suara, tapi dengan tanda. Dan jika kamu memperhatikannya dengan jujur, kamu akan menyadari bahwa akhir-akhir ini ada sesuatu yang berubah. Dulu, semuanya terasa lambat, berat, gelap. Sekarang, kamu merasa lebih ringan. Dulu kamu selalu terbangun dengan perasaan was-was. Sekarang kamu bangun dengan rasa damai, meski belum tahu arah jelas kemana. Itulah tanda bahwa semesta sedang berkata, tugasmu selesai. Bukan karena kamu sudah sempurna,
Tapi karena kamu sudah bertumbuh, kamu tidak lagi orang yang sama seperti dulu. Coba renungkan, kamu tidak lagi menyimpan dendam seperti dulu. Kamu tidak lagi gelisah saat ditolak. Kamu mulai bisa menerima segala hal sebagai bagian dari rencana besar Tuhan. Itulah tanda bahwa energimu sudah berubah. Dan ketika energi berubah, realita hidupmu akan ikut berubah. Ini bukan ilmu motivasi kosong. Ini adalah hukum spiritual yang nyata. Energi tugas sudah selesai. Dan sekarang, energi penerimaan mulai aktif. Jika dulu kamu memaksa agar semuanya terjadi, sekarang kamu malah melepaskan. Dan justru hal-hal baik mulai datang tanpa dicari. Itulah fase jiwa yang sudah lulus. Semesta tidak lagi memujimu, tapi mulai memberimu. Bukan karena semesta berubah, tapi karena kamu sudah selaras. Dan kamu akan mulai melihat keanehan-keanehan yang indah. Orang yang dahulu menyakitimu, tiba-tiba minta maaf. Rezeki yang dahulu seret, tiba-tiba lancar dan deras. Pintu-pintu yang dahulu tertutup rapat, kini terbuka lebar tanpa kamu ketuk. Alam semesta bekerja dalam kesenyapan. Tapi saat ia mulai memihakmu secara penuh, seluruh hidupmu akan berubah dengan kecepatan yang belum pernah kamu alami. Jangan tolak perubahan itu. Jangan ragukan berkat itu. Karena ini bukan ilusi. Ini adalah jawaban dari semua kerja jiwa yang telah kamu lakukan selama ini. Sekarang, saatnya menyambut fase barumu. Fase kelimpahan. 3. Kekayaan sebagai hadiah, bukan beban. Selama ini kamu diajari bahwa kekayaan itu berbahaya. Bahwa uang bisa membuatmu serakah. Bahwa orang kaya itu sombong, tidak bersyukur, dan jauh dari Tuhan. Namun, itu hanya setengah dari kebenaran. Kekayaan bukan kutukan jika berada di tangan yang benar. Dan kamu, kamu yang selama ini terpilih untuk diuji, adalah tangan yang kini layak menerima kekayaan. Karena apa? Karena kamu sudah tahu rasanya. Hidup tanpa uang tapi tetap bersyukur. Dihina karena tidak mampu, tapi tetap tersenyum. Memberi saat kamu sendiri kekurangan. Jiwa terpilih. Semua itu bukan tanpa tujuan. Itu adalah pelatihan agar saat kekayaan datang padamu, kamu tidak diperbudak olehnya. Kamu akan menggunakan uang, bukan dipakai oleh uang. Kamu akan menjadi tuan atas harta, bukan budak dari harta. Itulah mengapa semesta menunda kekayaanmu dulu. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu belum siap secara energi. Tapi sekarang, kamu sudah berubah. Kekayaan akan datang padamu bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu siap menanggung tanggung jawab spiritual di baliknya. Karena kamu tahu, kekayaan adalah sarana untuk menolong lebih banyak orang. Uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan luka sosial. Rezeki yang kamu terima bukan hanya untukmu, tapi untuk banyak jiwa yang membutuhkan uluranmu. Kekayaan yang datang padamu bukan sekadar angka di rekening. Itu adalah energi berlimpah yang memampukanmu hidup dalam kebebasan. Kebebasan memilih, kebebasan memberi, kebebasan melayani tanpa pamrih. Dan saat kamu mulai hidup dari tempat itu, tempat di mana kekayaan tidak lagi kamu kejar, tapi kamu tarik dengan kesadaran, maka kamu akan mengalami hal-hal yang membuatmu berkata, "Aku bahkan tidak menyangka ini bisa terjadi." Itulah kehidupan yang menunggu di depanmu. Jangan takut dengan kekayaan. Jangan merasa tidak pantas, karena kekayaan bukan milik orang licik. Kekayaan sejati adalah hadiah bagi jiwa yang bersih. Dan hari ini, kamu layak menerimanya. 4. Hidupmu akan terlihat aneh bagi banyak orang. Saat kekayaan mulai mengalir kepadamu, saat hidupmu mulai berubah menjadi lebih baik, jangan heran jika orang-orang di sekitarmu mulai gelisah. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa hidupnya tiba-tiba berubah drastis? Apa dia pakai jalan pintas? Dulu dia biasa saja, kok sekarang sukses besar? Kamu akan dicurigai, akan dibicarakan di belakang, akan diuji oleh pandangan orang yang tidak tahu perjalananmu. Dan itulah bagian dari proses kenaikan. Semakin tinggi kamu naik, semakin banyak mata yang akan menatapmu, tapi tidak semuanya dengan kagum.
Banyak yang akan melihatmu dengan iri, sinis, bahkan dendam. Mereka tidak tahu bahwa kamu sudah bangun malam selama bertahun-tahun untuk berdoa, sudah menahan rasa sakit yang tidak kamu tunjukkan, sudah menjalani kesendirian yang menyesakkan. Mereka hanya melihat hasil. Mereka tidak pernah ikut dalam proses. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu tidak perlu membela diri. Karena hidupmu yang baru akan menjadi bukti diam bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Jiwa terpilih, ketika kamu mulai memancarkan cahaya kekayaan dan kelimpahan, kegelapan di sekitar akan merasa terusik. Itu wajar, karena terang selalu mengusir bayang-bayang. Kamu hanya perlu satu hal, tetap tenang. Biarkan keberlimpahanmu menjawab rasa penasaran mereka. Biarkan damai dalam hidupmu mematahkan fitnah mereka. Biarkan caramu memberi, berbagi, dan memberkati menjadi bukti bahwa kamu tidak hanya diberkati untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Dan percayalah, meski kamu dikira aneh, bahkan dimusuhi, Tuhan yang memilihmu tidak pernah salah alamat. Kekayaan itu bukan hasil tipu daya, tapi buah dari perjalanan panjangmu yang penuh luka, namun tetap setia. 5. Bersiap menjadi saluran berkah. Kekayaan yang menantimu bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk disalurkan. Karena kamu bukan hanya seorang penerima. Kamu adalah wadah, kamu adalah saluran ilahi, tempat di mana rezeki dari langit mengalir ke bumi melalui tanganmu. Itulah sebabnya kekayaanmu nanti terasa berbeda. Bukan hanya berbentuk uang, tapi juga peluang-peluang baru, pertemuan dengan orang-orang yang tepat, ide-ide yang mendadak muncul di kepalamu, jalan-jalan yang terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Jiwa terpilih, ketika kamu menjadi saluran, kamu tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan tahu, semakin banyak yang mengalir melalui dirimu, semakin besar yang perlu dititipkan padamu. Dan kamu akan melihat, setiap kali kamu membantu seseorang tanpa pamrih, semesta mengembalikannya berkali-kali lipat dari arah yang tak kamu duga. Bersiaplah, akan ada orang-orang yang datang padamu bukan untuk meminta, tapi karena jiwamu membawa cahaya yang mereka butuhkan. Akan ada anak-anak yang hidupnya berubah karena bantuan kecil darimu. Akan ada keluarga yang terselamatkan karena kamu ikut campur dengan penuh kasih. Itulah kekayaan sejati. Bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak hidup yang berubah karena kehadiranmu. Maka dari itu, mulai sekarang, bersihkan hatimu dari niat buruk. Bersihkan rumahmu sebagai tanda kamu siap menerima. Bersihkan niatmu, bukan untuk pamrih, tapi untuk pelayanan. Kamu bukan hanya penikmat berkah, kamu adalah penyebar berkah. Dan ketika kamu hidup dengan kesadaran itu, tidak ada batas bagi semesta untuk mengalirkan kelimpahan dalam hidupmu. Karena Tuhan hanya mempercayakan kekayaannya kepada mereka yang tidak akan menyimpannya untuk diri sendiri. 6. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Setelah semua luka disembuhkan, setelah semua ujian kamu lewati, dan setelah alam semesta berkata, tugasmu selesai, maka sekarang, giliranmu untuk bersiap menyambut kekayaan. Bukan dengan ambisi, bukan dengan kegelisahan, tapi dengan kesadaran dan kesiapan. Karena meskipun kekayaan itu hakmu, semesta tidak akan memberikannya jika wadahmu belum siap. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap? Siap bukan hanya secara logika, tapi juga secara energi, mental, dan spiritual. Berikut adalah hal-hal yang perlu kamu lakukan sekarang. 1. Rapikan energi dalam dirimu. Bersihkan dirimu dari sisa luka lama. Maafkan mereka yang menyakitimu, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Energi dendam dan trauma adalah penghalang terbesar aliran rezeki. Ingat, kekayaan tidak masuk ke hati yang penuh amarah. 2. Tinggikan standar hidupmu. Berhentilah berkata, aku cukup begini saja. Uang bukan untuk orang seperti aku. Yang penting cukup, nggak usah berlebih. Tuhan tidak menciptakanmu untuk hidup di batas minimal. Kamu diciptakan untuk mencerminkan kemuliaan-Nya.
Tinggikan nilai dirimu. Bangun mental siap menerima. Karena kekayaan hanya datang pada jiwa yang merasa pantas dan layak. 3. Buka diri untuk diberkati. Banyak jiwa yang menolak berkat karena merasa nggak enak, malu, atau nggak pantas. Kamu harus ingat, menerima adalah bagian dari spiritualitas. Terima bantuan, terima peluang, terima ucapan terima kasih. Karena setiap penerimaan adalah pintu terbuka bagi kelimpahan selanjutnya. 4. Perbesar kapasitasmu. Baca buku, ikuti kelas, kembangkan potensi. Karena berkat Tuhan tidak bisa dituangkan ke dalam wadah yang sempit. Uang yang besar, tanggung jawab besar. Maka siapkan mental, wawasan, dan kemampuanmu untuk menampung semua itu. Kamu sudah selesai dengan fase penyembuhan. Sekarang saatnya kamu naik ke fase penggunaan kekuatan. Semesta sudah siap memberimu. Pertanyaannya, apakah kamu siap menerimanya dengan penuh kesadaran? Jiwa terpilih, perjalanan panjangmu bukan tanpa makna. Setiap air mata yang pernah jatuh, setiap luka yang kamu sembunyikan, setiap doa yang kau bisikan dalam kesunyian, semuanya telah naik ke langit dan kembali dalam bentuk jawaban. Hari ini, semesta menyatakan, tugasmu selesai. Kami melihat perjuanganmu. Sekarang giliran kami membalas. Dan balasan itu datang dalam bentuk kekayaan yang tak disangka-sangka, rezeki dari arah yang tidak kamu perkirakan, kemudahan, kedamaian, dan keberlimpahan yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Kamu telah menjadi pahlawan dalam dunia spiritualmu sendiri. Dan sekarang, kamu bukan lagi pejuang yang terluka, tapi penyebar cahaya yang penuh daya. Maka jangan ragu, buka tanganmu, buka hatimu, buka hidupmu, untuk menerima apa yang selama ini kamu tabur dengan sabar. Kebahagiaan, kekayaan, kemudahan, dan kehidupan yang kamu impikan, tanpa perlu lagi dikejar dengan air mata. Kini bukan waktumu bertanya, kapan? Karena waktunya sudah tiba, tugasmu selesai, dan kekayaan menantimu, bukan sebagai hadiah kosong, tapi sebagai mahkota spiritual atas perjalanan berat yang telah kamu menangkan. Terimalah, nikmatilah, gunakanlah, dan jadilah saluran cahaya bagi dunia yang masih gelap. Inilah waktumu, inilah giliranmu. Selamat datang di musim kekayaanmu. Semesta bersamamu. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.